Kota Martapura merupakan ibu kota Kesultanan Banjar terakhir pada masa pemerintahan Sultan Adam. Ulama Banjar yang terkenal ialah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, penulis kitab Sabilul Muhtadin atau yang lebih dikenal dengan Datu Kalampayan. Provinsi Kalimantan Selatan memang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat, terkenal dengan julukan sebagai Kota Serambi Mekah. Karena di Martapura ini kadada tempat ibadah agama lain. Lalu karena masyarakatnya yang sangat kuat dengan agama Islam. Pura ini dikenal sebagai kota wisata religi. Salah satu tempat religinya seperti Masjid Agung Al-Karomah dan makam Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan ada lagi seperti makam Abah Guru Sekumpul yang terkenal dengan nama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau seperti makam Syekh Muhammad Kashful Anwar, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, yaitu pondok pesantren tertua di Kalimantan. Kota Martapura, dalam cerita rakyat sekitar kota ini memiliki sebuah masjid yang sangat diagungkan dan dipercaya memiliki keramat oleh umat Islam, yaitu Masjid Al-Karomah. Masjid yang dulunya dibangun oleh para alim ulama kota Martapura dengan keikhlasan dan perjuangan untuk menegakkan sendi-sendi agama Islam pada khususnya di Kalimantan Selatan. Selain memiliki Masjid Al-Karomah yang menjadi tujuan ziarah umat Islam di Kalimantan Selatan, Martapura juga masih memiliki sebuah pondok pesantren yang legendaris, banyak melahirkan ulama-ulama besar di Kalimantan Selatan, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Martapura merupakan kota yang sering kita kenal di masyarakat, merupakan ibu kota dari Kabupaten Banjar, salah satu dari 20 kecamatan, dan juga Martapura juga sering kita dengar dengan kota Serambi Mekah. Martapura merupakan kota Serambi Mekah yang mana asal muasal sejarahnya berasal dari Kesultanan Banjar pada zaman waktu itu, dan juga asal usul perjuangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan yang menciptakan atau menulis kitab Sabilul Muhtadin di kota dalam pagar atau Martapura. Martapura mendapatkan julukan kota Serambi Mekah berdasarkan hasil ke Undang-Undang Kesultanan Banjar pada saat kepemimpinan Sultan Suryansah di kala itu. Martapura saat ini juga memiliki banyak sekali guru-guru, ulama dan habaib, sehingga menyebabkan Martapura juga menjadi kota Serambi Mekah. Selain itu juga Martapura dikenal juga sebagai kota santri. Mengapa demikian? Selain kota Serambi Mekah, Martapura sebagai kota santri dikarenakan banyak sekali pondok pesantren yang tersebar di penjuru Martapura. Seperti yang sering kita kenal yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok Pesantren Darussalam Martapura sudah berdiri sekitar 1 abad sampai saat ini, melahirkan atau meluluskan banyak sekali santri-santri yang tersebar di seluruh Indonesia yang berasal dari kota Martapura. Selain itu juga banyak juga santri-santri berasal dari kota lain untuk menimba ilmu di kota Martapura. Martapura juga merupakan kota yang penuh sekali dengan banyak sekali ulama yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi. Selain itu juga ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani atau yang sering kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul merupakan ulama besar yang berasal dari kota Martapura, menciptakan Martapura menjadi kota Serambi Mekah dengan penuh wisata religi dan juga banyak lahirnya ulama-ulama besar yang ada di kota Martapura. Mungkin kita ketahui bahwasanya kota Serambi Mekah ini tidak seperti dengan kota istimewa lainnya seperti Nangor, Aceh, Darussalam, juga
juga yang mendapatkan julukan Serambi Mekah yang dilegalitaskan oleh pemerintah. Akan tetapi keunikan dari kota Martapura ini menciptakan Serambi Mekah tersendiri, dikarenakan apa? Dikarenakan banyak sekali santri-santri dan ulama dan para habaib yang menimba ilmu dan juga memiliki pengaruh di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Mungkin itulah sedikit dari sejarah mengapa Martapura dijuluki sebagai kota Serambi Mekah. Telah banyak alumni atau lulusan pondok pesantren ini yang menjadi ulama atau tokoh agama Islam di penjuru Kalimantan Selatan, bahkan luar Kalimantan Selatan. Dalam penelusuran dari berbagai sumber, penamaan dari kota Martapura tersebut disebut ketika ditandatanganinya perjanjian antara Kerajaan Banjar atau Sultan Banjar dengan Belanda di bumi Kencana Martapura. Berdasarkan sejarah Kerajaan Banjar, terjadi beberapa perpindahan tempat yang menjadi kedudukan raja, seperti Kuin, Kayu Tangi, Martapura, Karangintan, dan Sungai Mesa. Hingga saat ini, kota Martapura merupakan ibu kota Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan, yang terletak di sebelah tenggara kota Banjarmasin. Nah, untuk mencapai kota Martapura, kita dapat melalui dari berbagai sarana transportasi. Seperti yang kita ketahui, seiring berjalannya waktu, kota Martapura semakin terkikis dari julukannya, yaitu kota Serambi Mekah. Menurut saya ada beberapa solusi yang baik dan preventif untuk meningkatkan eksistensi dari julukan tersebut di kota Martapura. Yang pertama, dengan adanya kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintah dari berbagai stakeholder untuk menjadikan kota Martapura sebagai wilayah prioritas wisata religi di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua adalah melalui pendekatan-pendekatan holistik yang ada di masyarakat untuk mengedukasi atau mempromosikan kota Martapura itu seperti apa sih, kota Martapura itu sebagai wisata yang seperti apa, kemudian bagaimana dari julukan tersebut, dengan adanya julukan tersebut di kota Martapura, apa yang berpengaruh hal tersebut jika diterapkan di masyarakat dan juga di pemerintah, menurut saya akan meningkatkan eksistensi julukan kota Serambi Mekah yang ada di Martapura. Asal mulanya kota Serambi Mekah dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang merupakan tokoh penyebar agama Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Pada khususnya di Kalimantan, beliau adalah salah satu penyebar agama Islam yang sangat banyak sekali jasa untuk orang-orang Kalimantan Selatan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan visi misi beliau, yaitu tarbiyah pendidikan, dakwah, dan ibadah. Dalam bidang pendidikan, beliau pada mulanya telah membuka pengajian sesuai dengan perintah Kesultanan Banjar pada waktu itu. Beliau diberikan satu lahan, yaitu tempatnya di dalam pagar. Nah, disitulah mulai berkembang ilmu pengetahuan keagamaan. Dan pada waktu itu pula banyak orang-orang yang menuntut ilmu dengan beliau dari berbagai penjuru, khususnya di Kalimantan. Itulah mulainya menyebarnya agama Islam di Kalimantan pada waktu itu.